berlaku. Ku membaca selalu sampai ku bertemu dengan Tuhanku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Kembali lagi dengan Lasamina. Saat ini kita bersuka cita karena kasih Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Saat ini kita bersyukur kita boleh udah mulai liburan ya. Adik-adik semuanya nikmati liburan untuk khusus bersekutu di hadapan Tuhan. Yuk kita berdoa di hadapan Tuhan sebelum kita untuk jauh beribadah sama Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan telah menolong kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami boleh kembali untuk memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami saat ini Tuhan, beri kami hati yang dengar-dengar akan cerita firman-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, saat ini kita bersuka cita memuji Tuhan, kasih sukacita. Ya, kita harus bersuka cita di hadapan Tuhan. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau dipimpin di Roh Kudus setiap hari. Kita mau dipimpin Roh Kudus setiap hari. Saat ini kita harus senyum dan bermuka gembira. Yuk kita memuji Tuhan, senyum dan bermuka gembira. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan, pujilah Dia, bergandeng tangan semua, senyum gembira, senyum dan gembira, senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan, pujilah Dia, bergandeng tangan semua, senyum gembira. Habis itu apa Los? Terus firman Tuhan toh. Oke, oh iya. Apa lagu? Oh iya, oke. Nanti dipotong ya Los. Iya. Oke, yuk. One more time, go. Ya, saat ini adik-adik kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita mau memuji Tuhan. KASIH, 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 kasih. Kasih, 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 kasih.
Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Ya, saya persilahkan kepada Lause yang menyampaikan cerita firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Senang sekali hari ini Lause bisa kembali menyapa adik-adik dan akan membagikan cerita firman Tuhan. Sebelum Lause bercerita, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Tuhan izinkan kami kembali bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan beribadah hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan Lause bisa bercerita juga dengan baik. Ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Lause mau bercerita tentang seorang bapak. Yuk kita sama-sama lihat gambarnya bapak ini. Ada yang tahu nggak siapa ini? Nah, adik-adik, nama bapak ini adalah Bapak Saulus. Bapak Saulus ini bapak yang jahat ya. Dia ini suka menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Jadi Bapak Paulus ini tidak percaya pada Tuhan Yesus. Dia juga tidak suka ketika orang-orang mendengar cerita tentang Tuhan Yesus menjadi percaya akan Tuhan Yesus juga. Lalu Bapak Saulus akan menangkap orang-orang itu dan kemudian akan menyiksanya, adik-adik. Wah, jahat sekali ya Bapak Saulus ini. Suatu ketika Bapak Saulus sedang dalam perjalanan ke kota Damsyik. Dia juga mau ke sana untuk menangkap orang-orang percaya. Dan ketika itu tiba-tiba di jalan menuju Damsyik, Tuhan menyapa Bapak Saulus ini melalui cahaya yang sangat terang sekali, adik-adik. Sampai Bapak Saulus ini jatuh dari kuda ya dan menjadi buta matanya karena silau sekali ya terkena cahaya tadi. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata kepada Bapak Saulus, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Bapak Saulus bingung ya, siapa ini Tuhan? Nah, akhirnya Tuhan menjawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Waduh, adik-adik, Bapak Saulus tentu saja kaget dan bingung ya. Jadi ternyata Tuhan Yesus yang para pengikutnya dianiaya oleh Saulus adalah Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan Yesus yang menampakkan dirinya ya adik-adik kepada Saulus lewat cahaya yang terang itu tadi. Lalu Saulus pun menjadi bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh Bapak Ananias untuk bisa berdoa untuk Bapak Saulus supaya matanya bisa melihat lagi adik-adik. Coba Lause tanya, kalau kita yang jadi Bapak Ananias, kita mau nggak ya berdoa untuk Bapak Saulus? Jangan-jangan kita akan bilang sama Tuhan Yesus, "Biarin aja Tuhan Yesus, Bapak Saulus itu loh jahat. Dia itu loh suka menangkap orang-orang percaya. Habis ditangkap, disiksa lagi. Biarin aja, biarin dia nggak bisa lihat, dia nggak bisa menangkap lagi." Nah, adik-adik, Bapak Ananias juga sempat berpikir begitu ya. Bapak Ananias sempat enggan ketika Tuhan menyuruhnya untuk berdoa bagi Bapak Saulus. Tetapi Tuhan Yesus menjelaskan kepada Bapak Ananias bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang juga mengasihi semua orang, bahkan orang yang jahat ataupun orang yang berdosa. Kita juga ketika kita melakukan dosa, Tuhan itu juga tetap sayang kepada kita adik-adik. Jadi jangan lupa ketika kita buat dosa, kita juga tetap mau datang kepada Tuhan, kita mau bertobat dan mohon ampun. Kalau kita bertobat dan mohon ampun, Tuhan itu adalah kasih. Dia pasti mengasihi dan mengampuni kita. Sama seperti Bapak Saulus tadi. Meskipun Bapak Saulus itu jahat, tapi Tuhan mau mengasihi dia. Dan setelah Tuhan menjelaskan, Bapak Ananias pun mengerti. Dan dia mau mendoakan Bapak Saulus. Ketika Bapak Saulus sudah sembuh, adik-adik sudah bisa melihat
Bapak Saulus justru menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk menceritakan firman Tuhan. Wah, hebat sekali ya. Nah, dari cerita ini kita mau belajar seperti Tuhan juga. Kita juga mau mengasihi orang yang berdosa ataupun jahat, adik-adik. Kita juga mau berdoa ya untuk mereka. Kalau kita di sekolah misalkan ada orang yang mengganggu, atau di lingkungan rumah ada yang jahat sama kita mau terus berdoa buat mereka supaya Tuhan yang melembutkan hati mereka, dan kita juga dipakai menjadi saluran berkat Tuhan. Nah, adik-adik, untuk aktivitasnya sudah dibagikan oleh Lose semua. Jadi coba cari gambar Bapak Saulus ya. Nah, gambarnya Bapak Saulus yang silau itu kena cahaya tadi, yang Lose ceritakan waktu Bapak Saulus menuju ke kota Damsyik. Ada 2 gambar Bapak Saulus, adik-adik coba cari perbedaannya. Jadi di gambar kanan dan gambar kiri, adik-adik cari ya perbedaannya. Total ada 7 perbedaan. Nanti adik-adik melingkari saja yang mana yang berbeda. Setelah itu jangan lupa difoto ya adik-adik ya, dikirimkan ke grup WA Sekolah Minggu. Lose tunggu semuanya ya. Tiba saatnya bagi kita untuk menutup firman Tuhan hari ini. Lose ajak kita untuk sama-sama berdoa kembali ya. Mari kita lipat tangan, kita menutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk boleh mengasihi orang yang jahat atau berdosa kepada kami. Kiranya Tuhan yang mampukan kami, berikan kami kasih yang dari Tuhan sendiri. Seperti Tuhan mengasihi Saulus, kami juga mau belajar mengasihi orang yang berlaku jahat kepada kami. Kami mau terus mendoakan mereka. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa semuanya. Ya, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saat ini kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan lupa adik-adik, aktivitasnya harus dikerjakan. Habis itu difoto, dikirim ke Lause. Ya, kita berikan persembahan seperti biasa. Bisa lewat transfer atau juga scan barcode yang ada di bawah ini, dan juga disimpan, nanti kalau udah masuk gereja bisa dibawa persembahannya. Yuk kita mau memuji Tuhan, beri syukur, beri syukur. Bersyukur, bila syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bila syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Yuk kita berdoa, kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan telah menolong kami, Tuhan telah menyertai kami di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ini ya Tuhan. Terima kasih cerita firman-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih juga berkat-berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami sehingga kami memberikan persembahan ini di hadapan Tuhan. Berkati persembahan kami ini ya Tuhan, supaya menjadi persembahan yang baik, yang berguna, yang berkenan di hadapan Tuhan bagi gereja kami. Berikan hikmat kepada setiap majelis gereja dan juga hamba Tuhan yang mengelola persembahan ini. Biarlah segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan hanya untuk mau memuliakan Kau. Kau berkati juga orang tua kami di dalam setiap pekerjaan, usaha mereka. Tuhan, Engkau mau berkati. Kau berkati juga studi kami ya Tuhan. Dan masa liburan ini, biarlah kami boleh mempergunakan hari-hari kami setiap hari hanya untuk mau menyenangkan hati Tuhan, bersekutu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa harapan kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dah.
dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus. Ayo sekarang adik-adik ya. Ayo kakak-kakak kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Dalamnya Lebih dari